Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Distira dari kelas 2B Prodi D3 Kebidanan. NIM saya P37324221057. Di sini saya akan melaksanakan ujian praktik pada mata kuliah asuhan persalinan dan bayi baru lahir. Di video ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir, pemeriksaan fisik bayi baru lahir ini dimulai pada saat setelah bayi tersebut mendapatkan IMD atau inisiasi menyusui dini. Setelah itu, bayi kita bawa ke ruangan pemeriksaan fisik. Sebelumnya kita bisa tanyakan ke ibunya apakah ibunya atau bapaknya mau melihat langsung bagaimana proses pemeriksaan fisik anaknya. Seperti itu. Nah, sebelum pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir juga, seharusnya kita sudah menyiapkan ruangan yang nyaman bagi bayi dengan suhu ruang, serta menyiapkan meja datar dengan dialasi kain agar bayi tersebut tidak kedinginan. Habis itu kita juga siapkan berbagai macam peralatan untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Pertama-tama kita simpan bayinya di atas meja yang datar yang sudah dialasi oleh kain agar bayi tersebut tidak kedinginan. Nah, biasanya bayi pada saat pemeriksaan fisik itu memang belum dipakaikan baju dari setelah lahir karena bayi tersebut harus skin to skin oleh ibunya agar mempererat tali hubungan antara ibu dan anak, seperti itu kurang lebih. Nah, terus pada saat pemeriksaan fisik, bayi juga dikenakan tanda pengenal dan biasanya dikasih cap di bagian kakinya berwarna biru agar tidak tertukar dengan bayi yang lain. Selanjutnya, kita akan mengukur tinggi badan bayinya, ya. Luruskan bayinya, buka terlebih dahulu kainnya. Lalu kita ambil pengukur kayu seperti ini. Hati-hati pada saat mengukur bayinya. Pastikan lindungi kepala bayi tersebut pada saat menaruh pengukur kayu tersebut. Nah, habis itu kita tempelkan ujung pengukurnya ke kepalanya. Pastikan bayinya badannya itu tegak lurus, kakinya juga lurus, kita rapatkan. Dan pengukurannya itu sampai ujung tumit aja, bukan sampai ujung jarinya. Jadi kita sejajarkan ujung tumit dengan si penggarisnya. Di sini kurang lebih panjangnya itu 40 cm. Nah, setelah itu hati-hati juga pada saat melepas pengukurnya. Nah, setelah kita mengukur tinggi badan bayi, step selanjutnya adalah kita akan menimbang berat badannya. Nah, pastikan timbangannya sudah dialasi dengan kain agar bayinya tetap hangat. Terus pastikan juga timbangannya dimulai dari angka 0. Nanti hasil dari berat badan bayi itu dikurang dengan hasil berat kainnya tersebut. Jadi di sini kita anggap saja berat bayinya itu 3.250 gram atau 3,2 kilo kurang lebih. Yang 50 gramnya itu berat kainnya. Step selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian kepala. Pertama itu pastikan apakah ada tumpukan atau molase di bagian kepala bayi. Biasanya kayak antara tumpukan tulang-tulang di tengkorak bayi. Kedua, apakah ada kaput sukedenum, yaitu kayak bentuk benjolan yang berisi cairan, tapi biasanya itu akan hilang dalam kurun waktu kurang lebih 7 hari. Terus selanjutnya kita akan mengukur kepala bayi.
Nah, kita mengukur kepala bayi itu menggunakan metlin. Kita gunakannya di bagian incinya. Kita mulai ya. Maaf ya, Adek. Kita simpan dulu, terus taruh di titik ini di ujung kepala. Terus ini bertemu kembali. Hasilnya 35 cm. Normal lingkar kepala bayi itu kurang lebih 33 cm sampai 35 cm. Setelah pengukuran lingkar kepala, kita lihat rambutnya. Apakah rambutnya bersih, warnanya seperti apa, seperti itu. Terus selanjutnya lihat pada bagian matanya, apakah matanya sejajar dengan daun telinga. Biasanya kalau misal ada bayi yang matanya tidak sejajar dengan daun telinga, itu bisa dinyatakan ada kelainan atau biasa kita sebut dengan Down syndrome. Kita lihat juga pada bagian matanya apakah ada tanda-tanda infeksi. Biasanya pada ibunya yang mengidap penyakit menular seksual itu, nanti bayinya pada saat lahir itu akan muncul reum atau kotoran pada matanya. Jika matanya bersih, terus skleranya juga tidak kuning, itu kita anggap normal. Kalau skleranya kuning, kemungkinan ada permasalahan di hatinya. Nah, setelah dari mata sudah selesai, kita lanjut ke bagian hidung. Nah, di sini kita melihat hidung bayinya itu dengan penlight atau center. Nah, kita lihat lubang hidungnya ada atau tidak keduanya. Terus apakah nasalnya sempurna, apakah ada sekat di dalam hidungnya atau tidak, seperti itu. Setelah dari hidung, kita lanjut ke bagian telinga bayi. Pastikan apakah bayi tersebut daun telinganya simetris, terus apakah daun telinganya juga kanan kirinya ada. Nah, selain itu kita juga harus periksa bagian lubang telinganya menggunakan penlight juga. Takutnya ada bayi yang mempunyai daun telinga tapi lubang telinganya itu tidak ada. Jika kita pastikan menggunakan penlight itu keduanya sudah ada, berarti dinyatakan normal. Selanjutnya kita turun ke bagian mulut. Kita menilai mulut ini jangan dari luarnya. Walaupun mulut bayinya dari luar itu tampak sempurna, tapi kita harus tetap melakukan pemeriksaan di bagian dalamnya menggunakan penlight juga. Kita center apakah lidahnya normal, terus apakah langit-langitnya ada dan tidak bolong. Nah, kalau bolong itu biasa kita sebut dengan genatokisis. Itu kalau misal bayinya tidak ada langit-langitnya, biasanya nanti dia pada saat menyusui itu akan tersedak. Setelah bagian kepala sudah kita periksa, selanjutnya kita turun ke bagian leher bayi. Di sini kita periksa apakah di bagian lehernya itu ada benjolan atau tidak. Nah, setelah tidak ada benjolan, kita anggap normal. Setelah itu, kita periksa bagian tulang bahunya. Apakah ada terjadi patahan pada bahu bayinya, karena ada beberapa kasus pada saat melahirkan itu bayinya itu ada distosia bahu. Nah, kita periksa dengan cara memberikan sedikit tekanan pada bayi. Apakah bayinya nangis? Kalau bayinya nangis, kemungkinan ada terjadi patah tulang di bagian bahunya. Jika bayinya tidak nangis, kita anggap sebagai normal. Selanjutnya kita ke pemeriksaan dada. Di sini kita ukur menggunakan metlin lagi. Normal lingkar dada bayi itu adalah 30 sampai 38 cm. Nah, kita ukur dari belakang sampai ke bagian payudara, bagian teratas ya. Nah, di sini hasil lingkar dadanya itu adalah 35 cm. Kita anggap normal ya.
Nah, setelah kita ukur lingkar dadanya, kita lihat apakah puting susunya ada kanan dan kiri, terus apakah puting susunya juga kanan dan kirinya itu sejajar atau tidak. Terus kita lihat juga nih pada saat bayinya bernafas itu dia terlihat sesak atau tidak. Selanjutnya kita akan meriksa di bagian perut bayinya. Di sini kita tetap mengukur lingkar perutnya menggunakan Matlin. Maaf ya, Dek. Lingkar perutnya normal. Setelah itu kita cek di bagian perutnya apakah ada bagian yang menonjol seperti tumor atau tidak. Terus kita juga harus memastikan pada bagian tali pusatnya itu apakah ada 2 arteri 1 vena. Nah, selanjutnya kita akan meriksa di bagian tangannya. Apakah tangan kanan dan tangan kirinya itu simetris, panjangnya sama, terus apakah jumlah jari kanan dan kirinya jumlahnya juga sama, lengkap, tidak ada yang kurang, tidak ada kelainan juga, seperti itu. Jika sudah dirasa normal, selanjutnya kita beri refleks palmar pada di tangan bayi. Kita bisa simpan 1 jari di telapak tangannya apakah dia ada refleks menggenggam atau tidak. Jika dia menggenggam, jari kita itu normal. Terus selanjutnya kita beri refleks moro atau tepukan. Ini tuh fungsinya apakah bayinya kaget atau tidak. Kalau misalnya pas kita tepuk begini bayinya kaget, itu berarti bayinya normal. Jadi refleksnya itu tuh bagus. Selanjutnya kita akan memeriksa bagian kemaluannya. Dikarenakan bayi ini adalah jenis kelamin laki-laki, maka yang kita lihat adalah raba testisnya. Apakah ada yang bergerenjal dan apakah dia itu sudah turun keduanya. Terus selanjutnya kita periksa penisnya. Kita lihat penisnya apakah ada bolongannya di tempat yang sesuai atau tidak. Selanjutnya pemeriksaan pada kaki. Apakah kakinya ini sudah sejajar atau tidak? Terus apakah jari-jari kakinya juga lengkap, baik kanan maupun kiri, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Selanjutnya, gerakan atau tekukan kaki bayi seperti ini. Jika terdengar suara klik, maka kemungkinan ada dislokasi kaki. Kalau bayinya tidak menangis pada saat digerakkan, kakinya juga mudah, itu bisa kita anggap normal. Nah, selanjutnya kita akan periksa refleks pada kaki plantar atau biasa disebut refleksnya itu adalah Babinski. Dengan cara kita bisa mengkelitikan telapak kaki bayinya. Pada saat kita mengkelitik pelan seperti ini, apakah bayinya itu kakinya bergerak bisa begini atau menekuk. Nah, kalau misalnya bayinya bergerak salah satu gerakan tersebut, itu kita anggap normal dan refleksnya itu bagus pada bayi tersebut. Terus selanjutnya kita melakukan pemeriksaan keseluruhan warna kulitnya. Lihat bagian depan maupun belakang apakah ada tanda lahir di bayi tersebut. Kita periksa apakah ada kelainan pada tulang punggungnya atau tidak. Kita raba pelan-pelan. Kalau misalnya dia nangis berarti itu ada yang sakit atau kelainan. Nah, kesimpulan dari pemeriksaan fisik bayi ini, kita nyatakan tidak ada kelainan pada bayi, semuanya normal, baik ukuran, jumlah, dan refleks semuanya itu normal. Selanjutnya kita akan memberikan vitamin K dan HB0 atau hepatitis B. Pada saat pemberian vitamin K, pastikan kita sudah menggunakan handscoon. Terus kita menggunakan squid 1 cc. Kita buka squidnya.
siapkan vitamin K-nya sebanyak 1 miligram. Terus kita ambil squidnya, kita buka, lalu kita tutup. Setelah itu kita suntikannya, kita bisa miringkan bayinya sedikit. Maaf ya Dek, kita suntik ya, maaf ya kalau sakit, kita suntik. Nah, udah selesai. Maaf ya. Lalu kita tutup squidnya. Kita jeda 1 jam. Nanti 1 jam kemudian kita berikan obat hepatitis B. Nah, setelah kita menyuntikkan vitamin K, kita berikan salep mata pada bayi. Kita agak buka matanya. Kita mulainya dari bagian yang terdalam ke bagian terluar. Kita simpannya di konjungtivanya. Nah, satu lagi. Sudah. Pemeriksaan terakhir, kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada bayi. Yang pertama, kita ambil termometernya, kita taruh di ketiak bayinya. Maaf ya adik, pinjam tangannya dulu. Nah, sambil kita menunggu hasil dari termometernya ini, kita lakukan detak jantung bayinya selama 1 menit. Detak jantungnya normal 130 per menit. Terus suhunya juga normal 36,5 derajat Celcius. Pernafasannya juga normal 50 kali per detik. Jadi untuk TTV bayinya ini normal. Step yang terakhir, kita pakaikan bayinya pakaian. Nah, bayinya sudah rapi, kita siap kasih ke ibunya kembali. Ibu, ini dede bayinya sudah selesai pemeriksaannya. Alhamdulillah anak ibu sehat, terus hasil pemeriksaannya juga semuanya normal, baik itu berat badannya itu dia 3,2 kg, terus tingginya 45 cm, detak jantungnya juga baik ya ibu ya, tidak ada sesak saat bernafas, suhunya juga normal 36,5 derajat Celcius. Sampai saat ini alhamdulillah memang belum ditemukan kelainan pada bayi ibu, dan kita juga berharapnya kedepannya juga tidak ada kelainan ya pada bayi ibu. Tetapi ibu juga harus waspada. Yang pertama, pada saat nanti di rumah, jika suhu bayi ibu ini naik, turun, terus atau suhunya terlalu panas, dia juga nggak mau netes, nangis terus juga mungkin warna kulitnya terlalu kuning atau tanda-tanda yang bahaya, itu ibu nanti bisa langsung aja ke pelayanan kesehatan untuk diberikan tindakan lanjutan pada bayi ibu. Seperti itu ya ibu ya. Mungkin selamat beristirahat ya ibu ya. Selamat, alhamdulillah anaknya sehat, ganteng ya, dedenya sehat-sehat ya. Saya pamit dulu ya ibu.
Permisi. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan dan tampilkan bagaimana cara pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.